Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini, yaitu hari Kamis tanggal 9 bulan Jumada al-Ula tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Qur'an dari kitab Taysirul Karimir Rahman fi tafsiri kalamil mannan, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Imam Abdurrahman ibnu Nasir ibni Abdullah As-Sa'di, imam besar kaum muslimin yang dilahirkan pada tahun 1307 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1376 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan kembali kajian tafsir surat Al-Baqarah ayat 190 sampai dengan ayat 193. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki niat kita di dalam menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita pemahaman yang benar di dalam mempelajari ayat-ayatnya. Semoga Allah menganugerahkan kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-salih. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu ashaddu minal qatl wa la tuqatiluhum 'indal masjidil haram hatta yuqatilukum fihi fa in qataluukum faqtuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin fa in intahaw fa innallaha ghafurur rahim
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. Allah Ta'ala berfirman, waqatilu fi sabilillah, dan berperanglah di jalan Allah, alladzina yuqatilunakum, perangilah di jalan Allah mereka orang-orang kafir yang memerangi kalian. Wala ta'tadu, dan janganlah kalian melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum, dan bunuhlah mereka, yaitu orang-orang kafir harbi, dimanapun kalian menjumpai mereka. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum, usirlah mereka dari kampung halaman mereka, sebagaimana mereka mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Wal fitnatu asyaddu minal qatl, fitnah itu lebih dahsyat daripada pembunuhan. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Yang dimaksud fitnah pada ayat ini adalah fitnah kesyirikan. Demikian pula yang dimaksud fitnah adalah kekufuran, serta yang dimaksud adalah menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Itulah yang dimaksud fitnah lebih dahsyat, lebih kejam daripada pembunuhan. Adapun adu domba, fitnah adu domba dibandingkan dengan dosa pembunuhan, maka lebih besar dosa pembunuhan daripada fitnah apa? Adu domba. Wala tuqatiluhum 'indal masjidil haram, dan janganlah kalian memerangi mereka di dekat al-masjidil haram, yaitu di tanah haram, hatta yuqatilukum fi, sampai mereka memerangi kalian di tanah haram. Fa in qatalukum faqtuluhum, jika mereka memerangi kalian maka perangilah mereka. Kadzalika jazaa'ul kafirin, demikianlah balasan bagi orang-orang yang kafir. Fa in intahau fa innallaha ghafurur rahim, dan jika mereka berhenti dari kekufurannya, itu masuk ke dalam agama Islam, fa innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya dosa kufur, dosa syirik, dosa memerangi kaum muslimin yang dilakukan oleh orang yang masuk Islam diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena al-Islam yahdimu ma kana qablahu, Islam itu menghancurkan dosa yang dilakukan sebelumnya. Maka Allah Ta'ala berfirman, fa in intahau
fa innallaha ghafurur rahim. Jika mereka berhenti, artinya dari kekufuran, mereka mau masuk ke dalam agama Islam, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah, dan perangilah mereka sampai tidak terjadi fitnah. Artinya sampai tidak terjadi kesyirikan. Wa yakunad dinu lillah, dan agama seluruhnya hanya milik Allah. Fa in intahau fala udwana ila 'alal zalimin, dan jika mereka berhenti, artinya berhenti dari memerangi kalian, fala udwana illa 'alal zalimin, maka tidak ada permusuhan kecuali bagi orang-orang yang zalim. Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, hadhil ayat tatadammanu al-amra bil qitali fi sabilillah. Ayat-ayat yang mulia ini mengandung perintah berperang di jalan Allah. Wa hadza kana ba'dal hijrah ilal Madinah. Perintah perang diperintahkan oleh Allah setelah kaum muslimin hijrah ke Madinah. Perintah perang tidak diturunkan ketika kaum muslimin di Mekah. Yang demikian itu karena kaum muslimin di Mekah dalam keadaan apa? Lemah. Maka dalam keadaan lemah diperintahkan untuk apa? Untuk bersabar. Ketika kaum muslimin hijrah ke Madinah, memiliki kekuasaan, memiliki kekuatan, baru Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka memerangi atau berjihad melawan orang-orang kafir yang zalim. Dan ayat yang pertama kali turun mengizinkan kaum muslimin berjihad adalah firman Allah, udhina lilladina yuqataluna biannahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Ayat ini adalah ayat yang pertama kali turun, yaitu izin dari Allah kepada kaum muslimin untuk berperang, berjihad di jalannya. Yaitu Allah Ta'ala berfirman, udhina lilladina yuqataluna biannahum zulimu, diizinkan berperang bagi mereka yang dizalimi. Udhina lilladina yuqataluna biannahum zulimu, diizinkan berperang mereka yang diperangi, mereka yang ditindas karena mereka itu dizalimi. Wa innallaha ala nasrihim laqadir, dan Allah mampu menolong mereka, yaitu orang-orang yang terzalimi. Kemudian kita lanjutkan. Fadilatul Syekh rahimahullah berkata, lamma qawiyal muslimuna lil qital amarahumullahu bihi ba'dama kanu ma'murina bikaffi aidihim. Tatkala kaum muslimin kuat, sudah memiliki kekuatan, memiliki kekuasaan dan sanggup berperang, maka Allah memerintahkan mereka untuk berperang. Padahal sebelumnya mereka diperintahkan untuk menahan tangan-tangan mereka dari berperang. Yaitu kaum muslimin di Mekah ketika tertindas diperintahkan menahan tangan mereka, jangan berperang dalam keadaan lemah. Dalam keadaan lemah diperintahkan untuk bersabar.
wa fi takhsisil qital fi sabilillah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan perang di jalan Allah. Apa faedahnya? Hathun alal ikhlas, anjuran untuk mengikhlaskan niat ketika berperang, berjihad di jalan Allah. Wa nahyun anil iktital fil fitan bainal muslimin. Dari kalimat fisabilillah, Fadilatul Syekh As-Sa'di memberikan faedah istinbat yang sangat jeli. Dari kalimat fisabilillah terdapat larangan perang saudara, perang fitnah di antara kaum muslimin. Jadi Allah Ta'ala berfirman, waqatilu fisabilillah, berperanglah di jalan Allah. Ini menunjukkan faedah ikhlas. Kemudian yang namanya perang di jalan Allah harus sesuai sunnah Rasulullah SAW. Maka dilarang perang fitnah antara kaum muslimin gara-gara kekuasaan, gara-gara pemimpin yang tidak adil. Kemudian masyarakat diprovokasi, dipanas-panasi supaya berperang melawan kekuasaan. Ini salah, ini perang fitnah. Abdullah bin Umar berkata, kami dahulu berperang bersama Nabi SAW supaya tidak ada fitnah. Tetapi kalian mengajak kami berperang supaya terjadi apa? Fitnah. Abdullah bin Umar berkata lagi, kami dulu berperang melawan kaum musyrikin sehingga tidak ada fitnah. Tetapi kalian berperang melawan kekuasaan. Maka ingatlah, perang melawan kekuasaan itu adalah perang fitnah. Bukan fisabilillah, tetapi fisabilil fitnah. Perang di jalan apa? Di jalan fitnah. Fisabilis syaitan. Perang di jalannya apa? Syaitan. Maka tahan diri. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajak kaum muslimin untuk taat kepada pemimpin, kepada penguasa, walaupun penguasanya itu adalah penguasa yang zalim. Di sekelilingnya dikelilingi menteri-menteri atau anggota-anggota dewan yang zalim. Yang dikatakan oleh Nabi SAW, dikelilingi orang-orang yang qulubuhum qulubus syayatin fi juthmanil ins, hati mereka hati setan, hatinya hati setan di tubuhnya manusia. Ini menunjukkan pemimpin tersebut zalim. Orang-orang yang di sekelilingnya zalim lagi, lebih zalim lagi. Tapi tetap kita wajib taat. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, famadha ta'muruna? Ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepada kami? Maka Nabi SAW bersabda, ati wulatal umur wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Taatilah pemimpin walaupun mereka merampas hartamu dan memukul punggungmu, wajib taat. Namun di sisi lain kita tidak boleh menjilat penguasa supaya dapat jabatan, supaya dapat bansos, supaya dapat ini yang lain. Sebagaimana orang-orang yang jahil menjilat penguasa demi kekuasaan, demi jabatan dan yang lainnya. Ahlus Sunnah wal Jamaah wasatun, pertengahan. Mereka tidak menjilat penguasa, namun mereka tidak mengajak kaum muslimin untuk memberontak penguasa. Maka Abdullah bin Umar ketika ditegur, kenapa anda tidak perang? Padahal Allah Ta'ala berfirman, waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangilah mereka supaya tidak terjadi fitnah. Jadi mereka yang mengajak Abdullah bin Umar perang punya dalil, yaitu ketika di zamannya Ibnu Zubair, fitnah Ibnu Zubair, Abdullah bin Umar berkata, qala qatalna hatta lam takun fitnah. Kami dahulu para sahabat di zaman Nabi SAW perang
supaya tidak ada fitnah, tidak ada kekufuran, tidak ada kesyirikan. Wa antum turiduna an tuqatilu hatta takuna fitnah. Kalian ingin perang sehingga terjadi fitnah, wa yakuna dinu li ghairillah, dan kalian ingin agama itu untuk selain Allah. Allahu akbar. Demikian manhaj salaf di dalam masalah fitnah. Hendaklah kita menahan diri. Jangan hanya dipanasi untuk suka korupsi, koruptor dan yang lainnya, mementingkan kelompoknya. Iya, sudah ada dari dulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Satakunu ba'di asarah." Akan ada pemimpin sepeninggalku yang asarah, mikirkan kelompoknya, ngeruk uangnya rakyat, ngeruk uangnya negara untuk kepentingan partainya, untuk kepentingan kelompoknya, keluarganya. Tetapi mereka tidak mau memikirkan rakyat. Itu sudah ada dari dulu. Kita wajib bersabar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fasbiru." Sabarlah kalian wahai sahabat Ansar. Sahabatlah kalian wahai kaum muslimin, hatta talqauni alal haud, sampai kalian bertemu denganku di telaga Al-Kautsar. Maka Fadilatul Syekh rahimahullah berkata, wa nahyun anil iktital fil fitan bainal muslimin. Ayat ini yaitu perintah perang di jalan Allah, terdapat faedah larangan perang fitnah di antara kaum muslimin. Polisinya muslim, ormasnya juga apa? Muslim. Masa perang-perangan sesama Islam? Masa perang sama kaum muslimin? Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la zawalud dunya a'dhamu indallah min qatli rajulin mu'min. Lenyapnya dunia lebih ringan bagi Allah dari terbunuhnya seorang muslim. Darah orang muslim itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak ikut perang fitnah bukan karena takut. Kalau perang fisabilillah, monggo kita berbondong-bondong, benar-benar sesuai perintah Allah, sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ikut insyaallah perang fisabilillah. Adapun perang fitnah, hendaklah kita tinggal di rumah-rumah kita. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, alladzina yuqatilunakum. Jadi perhatikan Fadilatul Syekh punya istinbat yang sangat jeli. Perangilah mereka yang memerangi kalian. Artinya alladzina hum musta'idduna liqitalikum. Perangilah mereka, orang-orang yang memerangi kalian. Artinya mereka yang siap untuk berperang melawan kalian. Wahumul mukallafuna ar-rijal. Yang boleh diperangi adalah mereka laki-laki yang sudah apa? Sudah dewasa. Ghairas syuyukh alladzina la ra'ya lahum wala qital. Dan dilarang memerangi orang-orang yang tua renta, yang tidak punya pikiran, tidak ada pendapat, tidak ikut-ikutan, dan tidak pula memerangi kalian. Wa nahi anil i'tida yasmalu anwa'al i'tida'i kulliha min qatli man la yuqatil minan nisa wal majanin wal atfal wal ruhban wa nahwihim. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wala ta'tadu, jangan melampaui batas. Larangan melampaui batas mencakup semua jenis melampaui batas. Min qatli man la yuqatil, yaitu termasuk membunuh orang yang tidak ikut berperang. Minan nisa, dari para wanita. Wanita tidak boleh diperangi. Jadi wanita tidak boleh dibunuh di dalam peperangan. Wal majanin, demikian pula orang-orang gila, tidak boleh dibunuh di dalam peperangan. Wal atfal, demikian pula anak-anak kecil. War ruhban, demikian pula pendeta-pendeta yang ada di gereja yang tidak ikut berperang, nggak boleh diperangi.
wa nahwihim dan yang lainnya. Wat tamtsil bil qatla. Demikian pula apa tamtsil terjemahannya? Menyiksa atau mutilasi, mencincang. Jadi orang sudah meninggal dunia, jarinya dipotong, tangannya dipotong. Ini dilarang. Wa qatlil hayawanat, membunuh binatang. Wa qatil asjar wa nahwiha, memotong pohon. Dilarang. Ini hukum asalnya, kecuali memotong pohon lil maslahah rajihah, memotong pohon ataupun yang lainnya. Li ghairi maslahatin ta'udu lil muslimin, apabila tidak ada maslahatnya yang ada manfaat kembali untuk kaum muslimin. Sekarang demo semuanya dibakar, mobil dibakar, jangan-jangan rumahnya sendiri dibakar. Larang demo, ban dibakar, pertama bakar ban, lama-lama saking panasnya demonstrasi ada mobil lewat dibakar, apalagi mobilnya aparat dibakar, aparatnya tidak terima, yang demonstrasi dipendungi, ada yang meninggal dunia. Ini perang apa? Perang fitnah, waliyadzubillah, demi sesuap nasi seperti itu. Kemudian wa minal i'tida muqatalatu man tuqbalu minhum al-jizyah, termasuk melampaui batas, yaitu memerangi orang-orang kafir yang membayar jizyah. Sudah membayar jizyah, tidak boleh diperangi, sudah mendapatkan jaminan perlindungan. Idza badaluha fa inna dzalika la yajuz, apabila ada orang kafir menyerah membayar jizyah. Membayar jizyah itu apa? Membayar upeti, membayar pajak. Dia orang kafir membayar upeti, nyerah, tidak boleh diperangi. Memerangi mereka, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man qatala dhimmiyan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang membunuh kafir dhimmi, dia tidak bisa mencium bau surga, tidak mencium harumnya surga. Ini menunjukkan membunuh orang kafir dhimmi yang membayar upeti termasuk dosa besar. Ini menunjukkan bahwasannya Islam adalah agama rahmat. Di dalam syariat jihad pun ada kasih sayang. Tidak boleh melampaui batas, tidak boleh membunuh orang tua, tidak boleh membunuh wanita dan seterusnya. Lihatlah orang-orang kafir, lihatlah mereka orang-orang kafir melempar bom, kemudian yang meninggal dunia anak kecil, orang tua. Lihatlah Syiah Rafidah membantai kaum muslimin yang ada di Suriah, anak-anak kecil dibunuh, disiksa. Tidak ada kasih sayang di hati mereka. Padahal Islam adalah agama yang kasih sayang. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum, hada amrun, perangilah mereka, bunuhlah mereka dimanapun kalian menjumpai mereka. Nah, ini perlu dipahami dengan pemahaman yang benar, karena orang-orang Khawarij memahami ayat ini, waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum, bunuhlah mereka dimanapun kamu menjumpai mereka. Tetangganya Nasrani, Kristen, mau berangkat Natalan, ayo kita habisi, ben kasih tau Natalan. Bagaimana ini? Ini tidak benar. Jelas ya? Harus kita pahami dengan pemahaman yang benar. Waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum, bunuhlah mereka, perangilah mereka di mana kalian menjumpai mereka. Yang dimaksud mereka adalah kafir harbi, yaitu kafir yang dibolehkan untuk apa? Diperangi. Adapun tetangganya Bang Darajat, kasihan ini punya tetangga Kajito, berangkat bantai dulu. Jangan. Jadi orang-orang Khawarij
memahami ayat ini, waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum. Kalau punya tetangga kafir, habisi sudah. Selesaikan tugas Anda. Anda dijamin surga. Subhanallah. Ini adalah pemahaman yang menyimpang. Atau firman Allah, waqatilul musyrikina apa? Kafa. Perangilah orang musyrik seluruhnya. Enggak ada tebang pilih, habisi semuanya. Padahal mereka yang diperangi adalah mereka yang memerangi kafir harbi. Kafir yang dibolehkan untuk diperangi. Adapun kafir dhimmi tidak boleh. Kafir muahad tidak boleh. Kafir musta'man atau musta'min juga tidak boleh diperangi. Kemudian Fadilatul Syekh berkata, hada amrun biqitalihim aynama wujidu fi kulli waqtin wa fi kulli zamanin. Ayat ini adalah perintah memerangi orang-orang kafir harbi dimanapun mereka dijumpai, setiap waktu, setiap zaman. Kita la mudafa'ah wa kita la muhajamah. Perang membela atau perang yang apa? Menyerang. Jadi kalau ada orang kafir harbi menyerang, lawan mereka. Jangan dikatakan apabila dikasih ditampar pipi kanan, kasih apa? Pipi kiri. Enak orang kafir nampar pipi kanan. Monggo ini pipi kiri belum ini. Pipi kiri sudah, ini punggung belum. Bagaimana? Jadi perangi mereka, orang yang memerangi kalian. Mudafa'ah, bela kehormatan kalian. Belalah agama kalian. Wa qitala muhajamah, dan perangilah dengan perang yang menyerang. Perang menyerang ini ditunjuk siapa? Bukan ditunjuk ketua takmir. Jelas ya? Bukan pula ketua yayasan. Bukan pula ketua majelis taklim atau ketua ormas sekalipun, tidak. Tetapi yang menunjuk adalah waliyul amr, pemimpin kaum muslimin. Kemudian tsummastasna min hadal umum kita lahum ingdal masjidil haram. Kemudian Allah mengecualikan, dilarang memerangi mereka. Jadi perintah memerangi orang kafir itu umum, kapan saja, dimanapun saja mereka dijumpai, yaitu kafir harbi. Kemudian dikecualikan, gak boleh memerangi kafir harbi indal masjidil haram, di tanah suci, di kota Mekah, dekat masjidil haram, tidak boleh memerangi orang-orang kafir harbi. Jadi orang kafir harbi sekalipun tidak boleh diperangi, yaitu kalau mereka tinggal dekat masjidil haram. Wa annahu la yajuzu, tidak boleh memerangi mereka illa an yabda'u bil qital, kecuali jika mereka mendahului peperangan. Orang kafir harbi di kota suci, di tanah Makkah, mendahului perang, maka tidak apa-apa memerangi mereka. Jika demikian, fa innahum yuqataluna jazaan lahum ala tidaihim. Apabila mereka memerangi kaum muslimin kafir harbi di tanah haram, memerangi kaum muslimin, maka perangilah mereka sebagai balasan dari perbuatan atau dari kejahatan mereka. Wa hadza mustamirrun fi kulli waqtin, ini berlaku setiap waktu, setiap zaman. Hatta yantahu an kufrihim fayuslimu, sehingga mereka berhenti dari kekufuran dan mereka masuk ke dalam agama Islam. Fa innallaha yatubu alaihim, maka orang kafir yang masuk Islam, Allah menerima taubat mereka, walau hasala minhum ma hasala minal kufri billah wasyirki fil masjidil haram wa saddir rasul sallallahu alaihi wasallam wal mu'minina anhu. Walaupun sebelum masuk Islam
mereka menyekutukan Allah, kufur kepada Allah, dan mereka berbuat syirik di Masjidil Haram. Kemudian mereka menghalangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menghalangi kaum muslimin, orang-orang beriman dari Masjidil Haram. Ini walaupun terjadi ketika mereka dalam keadaan kafir, kemudian apabila mereka bertaubat masuk Islam, Allah mengampuni itu semuanya. Wa hada min rahmatihi wa karamihi bi ibadihi. Ini menunjukkan ini adalah tanda rahmat Allah dan karunia Allah kepada hamba-hambanya. Dan dalam hal ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika Amr ibnul As mau masuk Islam. Amr ibnul As termasuk orang-orang yang sebelum masuk Islam paling getol memerangi kaum muslimin. Maka Amr ibnul As ketika ingin masuk Islam, dia ingin persyaratan. Uridu an ashtarik, aku ingin memberi persyaratan ya Rasulullah kalau masuk Islam. Qala mada? Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa persyaratanmu? Qala an yaghfirali, aku memberi persyaratan agar Allah mengampuni dosa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ama alimta ya Amr, tidakkah engkau mengetahui wahai Amr, annal Islam yahdimu ma kana qablahu wa annal hijrata tahdimu ma kana qablaha wa annal hajja yahdimu ma kana qablahu. Tidakkah engkau mengetahui wahai Amr bahwasanya Islam itu menghapus dosa sebelumnya, demikian pula hijrah menghapus dosa sebelumnya, dan demikian pula haji yang mabrur menghapus dosa sebelumnya. Ini menunjukkan rahmat Allah dan karunia Allah kepada hamba-hambanya. Walamma kanal qitalu indal Masjidil Haram yutawahhamu annahu mafsadah fi hadzal baladil haram. Ketika terjadi peperangan di Masjidil Haram atau di dekat Masjidil Haram, yutawaham, orang-orang menganggap ini adalah kerusakan, ini adalah mafsadah, kerusakan di negeri haram, di tanah suci, di kota Mekah. Akhbara ta'ala annal mafsadata bil fitnah indahu bisyirk wasaddi an dinihi asyaddu min mafsadatil qatl. Ketika orang-orang Arab menganggap perang di dekat Masjidil Haram, di tanah suci itu adalah kerusakan, ini mafsadah, maka Allah mengkabarkan bahwasanya kerusakan dengan fitnah di Masjidil Haram, yaitu kerusakan syirik dan kerusakan menghalang-halangi manusia dari agama Allah, ini lebih kejam, lebih dahsyat daripada mafsadat, daripada kejamnya pembunuhan. Falaisa alaikum ayyuhal muslimuna harajun fi qitalihim. Maka tidak mengapa wahai kaum muslimin, tidak ada kesalahan, tidak ada masalah bagi kalian memerangi orang-orang musyrik dekat Masjidil Haram atau di kota suci, jika mereka memerangi kalian. Wa yustadallu fi hadhil ayah alal qaidah al-masyhurah wa hiya annahu yurtakabbu akhaffil mafsadataini lidaf'i a'lahuma. Dari ayat ini terdapat pelajaran, yaitu diambil kaidah masyhur, dibolehkan melanggar apa? Mafsadat yang paling apa? Yang paling ringan, supaya menghindari mafsadat yang lebih besar. Dibolehkan melanggar mafsadah, yaitu kerusakan yang lebih ringan, jika dikhawatirkan seseorang terjerumus kepada mafsadat yang lebih besar. Ini kaidah yang masyhur, annahu yani yurtakabu jawazu
irtikabi akhaffi ad-dararain lidaf'i a'lahuma. Ini faedah yang sangat jeli. Dibolehkan melanggar mafsadat yang lebih ringan jika dikhawatirkan terjerumus kepada mafsadat apa? Yang lebih besar. Memerangi orang musyrik di tanah haram itu mafsadat. Ini lebih ringan jika dibandingkan mafsadat kesyirikan di Masjidil Haram, kekufuran di kota suci, orang-orang tawaf telanjang, jelas ya, dan yang lainnya. Ini otomatis mafsadatnya lebih besar. Kemudian thumma dzakara ta'ala al-maqsuda minal qital fi sabilihi. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan tujuan berperang di jalan Allah. Apakah tujuannya? Apakah tujuannya supaya untuk membumi hanguskan rumahnya orang kafir, atau supaya tujuannya mengalirkan darah-darah mereka? Karena dikatakan al-jihadu dima. Jihad itu namanya, jihad itu darah. Kalau tidak ada darah, tidak ada jihad. Orang-orang Khawarij semboyannya, slogannya seperti itu. Maka Fadilatul Syekh Sa'di membantah mereka dengan tegas. Wa annahu laisal maqsudu bihi safka dima'il kuffar wa akhdi amwalihim. Tujuan utama dari jihad bukan menumpahkan darahnya orang kafir dan mengambil harta mereka. Walakinnal maqsuda bihi an yakuna ad-dinu lillah. Tujuan utama dari jihad supaya agama ini hanya milik Allah, supaya tegak tauhid. Jadi jihad itu min wasailid dakwah. Jihad itu salah satu wasilah apa? Sarana dakwah, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, meninggalkan kesyirikan. Walakinnal maqsuda bihi an yakuna ad-dinu lillah ta'ala. Maksud terbesar dari jihad adalah supaya agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah." Siapa yang berperang tujuan utama supaya menegakkan kalimatullah, tujuannya adalah tauhid, supaya agama Allah ini tersebar, meninggikan kalimatullah, maka dialah yang berperang di jalan Allah. Maka jihad itu bukan semata-mata menumpahkan darahnya orang musyrik. Maka mujahidin lebih utama niat mereka dakwah. Kalau orang musyrik masuk Islam, ini lebih utama daripada mereka apa? Diperangi. Fayadharu dinullah ta'ala ala sairil adyan. Kemudian agama Allah itu nampak lebih mulia dibandingkan agama-agama yang lain. Wa yadfa'u kullama yu'ariduhu minasyirki wa ghairihi wa huwal muradu bil fitnah. Kemudian dengan jihad, dengan adanya jihad supaya bisa melawan kesyirikan, dan itu yang dimaksud fitnah dengan adanya jihad. Jadi contohnya ada pohon yang disembah dari selain Allah, pohon yang disembah dari selain Allah. Kalau kaum muslimin punya kekuasaan, punya kekuatan, tebang itu pohon. Ini yang dimaksud jihad. Tebang pohonnya. Kalau ada orang yang tidak mau, ikut tebang aja sekalian. Tidak mengapa. Jelas ya. Tapi atas perintah siapa? Perintah siapa? Pemerintah kaum muslimin. Sebagaimana Nabi SAW mengutus para sahabat untuk menghancurkan patung-patung yang disembah dari selain Allah. Ini maksud jihad. Maksud jihad adalah meninggikan kalimat tauhid, kemudian menghancurkan kesyirikan. Bukan maksud utama menumpahkan darahnya orang kafir dan apa? Merampas harta mereka. Fa idza hasala hadzal maqsud fala qatla wala qital. Apabila maksud ini sudah dipenuhi, maka tidak ada pembunuhan lagi dan tidak ada peperangan. Fa inin tahau an qitalikum indal masjidil haram
fala udwana illa 'alal zalimin. Apabila mereka berhenti dari memerangi kalian di Masjidil Haram, maka tidak ada permusuhan kecuali bagi orang-orang yang zalim. Ai falaisa 'alaihim minkum i'tida'un illa man dzulima illa man dzalama minhum. Tidak ada, tidak boleh bagi mereka orang musyrik, orang kafir yang tidak memerangi kalian. Tidak boleh kalian memerangi mereka kecuali orang yang zalim dari mereka. Fa innahu yastahiqqul mu'aqabah. Orang yang zalim layak mendapatkan hukuman biqadri dzulmihi, sesuai dengan kezalimannya. Dari ayat yang mulia ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Fihi masyru'iyatul qital fi sabilillah. Disyariatkan perang di jalan Allah. Perang di jalan Allah itu ada, walaupun orang-orang liberal mengatakan tidak ada. Perang fisabilillah itu ada, walaupun penjilat-penjilat penguasa mengatakan kalimat jihad itu ekstrim. Kalimat jihad itu kalau bisa dihapus. Kalimat jihad tidak dihapus, tidak akan bisa dihapus sampai yang mengatakan taubat atau sampai yang mengatakan meninggal dunia, tidak akan pernah dihapus sampai hari kiamat. Karena kalimat jihad, kalimat perang ada di dalam Al-Quran, ada di dalam sunnah Nabi SAW. Maka bagaimana dihapus? Walaupun di ajaran anak-anak SD sudah tidak ada katanya. Mereka mencoba kisah perang Badar dihapus. Dikasih dengan apa? Tidak tahu, mungkin dikasih kisah Tom Jerry mungkin, atau Doraemon, kasih sayang, atau Teletubbies kan berpelukan terus, berpelukan gitu. Adapun perang Badar, perang Uhud, wah ini mengajari anak kekejaman. Bagaimana itu yang PlayStation itu, yang Power Rangers itu, yang lainnya ngajari perang, itu nggak ngajari anak kekejaman. Subhanallah, ini otak mereka sudah rusak. Karena apa? Karena saking banyaknya, saking seringnya makan makanan yang haram. Waliyadzubillah. Demikian, maka kita menyatakan tegas, jihad di jalan Allah itu ada, perang di jalan Allah itu ada, walaupun kalian berusaha menghapusnya, tetap ada. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran at-tanbihu ala ahamiyatil ikhlas, peringatan tentang pentingnya ikhlas, peringatan tentang pentingnya ikhlas. Jihad fisabilillah, tetap perbaiki niat. Menuntut ilmu, perbaiki niat. Semua amal yang kita kerjakan tetap perbaiki niat, karena hati itu berbolak-balik. Terkadang kita memperbaiki niat, kemudian nanti muncul riya, muncul pamrih, muncul kagum terhadap diri sendiri. Waliyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah dan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian fihi, dari ayat ini terdapat pelajaran annal jihada la budda min ittiba'i sunnah, bahwasanya perang harus mengikuti sunnah. Jihad fisabilillah harus sesuai sunnah, karena jihad itu ibadah, maka harus ada aturannya. Yang mengatur adalah Allah dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus belajar Al-Quran, belajar sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang jihad fisabilillah. Kemudian dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fihi jawazu al-mu'aqaba bil mithl, boleh membalas kejahatan dengan semisal. Jawazu al-mu'aqabah bil mithli, dibolehkan membalas kedoliman orang yang zalim dengan setimpal. Maka kita dibolehkan memerangi orang-orang kafir jika mereka memerangi kita, boleh.
Karena orang kafir itu tidak berhenti upayanya supaya memerangi kaum muslimin. Kemudian dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran tahrimul i'tida hatta 'alal kuffar. Larangan melampaui batas. Larangan membalas dengan melampaui batas. Enaknya bagaimana? Tahrimul i'tida hatta 'alal kuffar. Larangan membalas secara melampaui batas walaupun kepada orang-orang kafir. Jadi kalau sudah memerangi mereka, kalau mereka sudah meninggal dunia, selesai. Meninggal dunia, telinganya diambil ataupun hidungnya diambil untuk kantungan kunci atau yang lainnya. Tidak benar. Jelas ya? Kita dilarang melampaui batas walaupun kepada orang kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Intaliku." Jadi ketika beliau menasihati mujahidin berperang di jalan Allah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Intaliku bismillah." Berangkatlah, baca bismillah. Wa fi sabilillah. Peranglah di jalan Allah. Tuqatiluna a'da Allah. Kalian memerangi musuh-musuh Allah. La taqtulu syaikhan faniyan. Janganlah kalian membunuh orang yang tua renta. Membunuh tua renta ini melampaui batas. Wala tiflan saghiran. Jangan pula membunuh anak kecil. Wala mra'atan. Jangan pula membunuh wanita. Wala taghullu. Dan janganlah kalian mencuri harta rampasan perang. Hadis riwayat Abu Dawud dari sahabat Anas. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tumathilu." Jangan menyiksa. Artinya orang yang sudah meninggal dunia jangan dicincang, jangan dimutilasi. Wala taghullu. Jangan mencuri. Wala taghdiru. Jangan berkhianat. Wala taqtulu walidan. Janganlah kalian membunuh walidan, anak yang masih kecil. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran fihi itsbatul mahabbah lillah. Kita mengimani sifat mahabbah untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai orang-orang yang adil. Dan Allah tidak cinta orang-orang yang melampaui batas. Kemudian dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fihi wujubu qitalil kuffar ainama wujidu. Wajib memerangi orang kafir dimanapun mereka berada. Yang dimaksud orang kafir adalah orang kafir harbi. Alhamdulillah. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran fihi jawazu ikhrajil kuffar idza akhrajuna. Dibolehkan mengusir orang-orang kafir jika mereka mengusir kita. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran kemudian lil amanah, bahwasanya mayoritas faedah-faedah ini kita nukil dari tafsir Syekh Utsaimin rahimahullah. Dari ayat ini terdapat pelajaran annal muslimina ahaqqun nas bi ardillah. Di Fadilatul Syekh Al-Utsaimin berkata, orang-orang muslim itu orang yang paling berhak dengan permukaan, dengan tanah, dengan bumi ini. Orang yang beriman itu lebih berhak. Maka Allah Ta'ala berfirman, walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas shalihun. Yang lebih berhak mewarisi bumi ini adalah orang-orang yang soleh. Maka jangan khawatir. Jadi kita ini kalau beriman menegakkan tauhid, kita lebih berhak dengan tanah yang ada di sekitar kita.
Jelas ya? Maka Fadilatul Syekh Al-Utsaimin berkata, annal muslimin ahaqqun nas bi ardillah. Bahwasanya kaum muslimin mereka itu lebih berhak dengan tanah-tanah yang ada di muka bumi ini. Kemudian fihi annal fitnata bil kufri wasaddi an sabilillah a'dhamu minal qatl. Fitnah dengan kekufuran atau fitnah menghalangi manusia dari jalan Allah itu lebih dahsyat daripada pembunuhan. Fitnah kesyirikan, fitnah kekufuran, fitnah menghalangi orang dari jalan Allah itu lebih dahsyat daripada fitnah pembunuhan. Maka mereka-mereka yang menghentikan kajian tauhid, mereka-mereka yang menghentikan kajian sunnah, mereka-mereka yang mengusir para asatidah yang berdakwah di jalan Allah, fitnah mereka lebih kejam daripada fitnah apa? Pembunuhan. Kemudian pelajaran berikutnya, Fadilatul Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, istimarul afkar a'dhamu min istimarid diyar. Ini faedah yang agung sekali. Istimarul afkar a'dhamu min istimarid diyar. Menjajah pemikiran lebih dahsyat daripada menjajah negeri. Menjajah pemikiran lebih dahsyat daripada menjajah negara. Penjajahan negara jika tidak disertai dengan menjajah pemikiran, paling-paling hartanya diambil. Paling-paling yang diambil apa itu? Hasil perkebunan. Atau paling-paling yang rugi adalah badannya dan hartanya. Sebagaimana yang dijelaskan Syekh Utsaimin rahimahullah, khosaratu, kerugiannya dari penjajahan negara, khosaratun madiyah, rugi materi, bisa jadi sampai terjadi pembunuhan. Wa amma istimarul afkar, adapun menjajah pemikiran, mencuci otak, perang pemikiran itu merusak dunia dan merusak akhirat. Dari mana faedah ini? Dari firman Allah, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih dahsyat daripada pembunuhan. Ini fitnah pemikiran, merusak pemikiran, ghazwul fikr, memerangi pemikiran, menjajah pemikiran itu lebih dahsyat, lebih buruk akibatnya daripada menjajah negara. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fihi at-tahdziru min qitalil fitnah. Peringatan keras dari perang fitnah. Jangan ikut-ikutan perang fitnah. Bukan karena takut. Bukan karena takut mati, enggak, tapi takut membunuh sesama kaum muslimin. Maka Abdullah bin Umar didatangi oleh orang, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, anna ibnu Umar atahu rajulan fi fitnati ibni Zubair. Pada waktu fitnah ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair diperangi siapa? Hajjaj ibnu Yusuf. Ada dua orang mendatangi Abdullah bin Umar supaya ikut perang membela ibnu Zubair. Faqala, dua orang tadi berkata, innan nasa sona'u, mereka melampaui batas, melakukan kerusakan, yaitu Hajjaj atau yang lainnya. Dan mereka yang lain membela ibnu Zubair. Wa anta ibnu Umar sahibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fama yamna'uka an takhruj. Sedangkan engkau itu ibnu Umar, sahabat Nabi. Apa yang menghalangimu keluar ikut bersama kami membela Abdullah bin Zubair? Qala ibnu Umar, yamna'uni annallaha harrama dama akhi. Yang menghalangi aku untuk keluar yaitu Allah mengharamkan aku menumpahkan darah saudaraku. Ini perang fitnah, perang sesama kaum muslimin. Qala, dua orang tadi berkata, alam yakulillah wa qatiluhum hatta la takuna fitnah.
Perangilah mereka sampai tidak terjadi fitnah. Qala Abdullah bin Umar, qatalna hatta lam takun fitnatun. Kami dulu berperang sampai tidak ada fitnah, sampai tidak ada kesyirikan, sampai tidak ada kekufuran. Wa antum turiduna an tuqatilu hatta takuna fitnah wa yakuna ad-dinu li ghairillah. Sedangkan kalian ingin perang supaya terjadi fitnah dan agama supaya untuk selain Allah. Dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Imam Bukhari, kami berperang melawan kaum musyrikin. Sedangkan kalian, di dalam riwayat yang lain, kalian melawan kekuasaan saja. Hanya demi apa? Kekuasaan. Maka perang melawan penguasa, memberontak melawan penguasa itu adalah perang apa? Perang fitnah. Hati-hati. Maka ayat-ayat ini adalah ayat yang agung, yaitu diantaranya faedahnya at-tahdhiru min qitalil fitnah. Dari ayat ini terdapat pelajaran fihi ta'dhimu hurmatil masjidil haram. Ta'dhimu hurmatil masjidil haram, mengagungkan kemuliaan Masjidil Haram sehingga dilarang peperangan di dalamnya. Fihi jawazul qital indal Masjidil Haram idza bada'al adu. Boleh berperang di sekitar Masjidil Haram jika musuh memulai. Jika orang-orang kafir memulai, maka tidak mengapa perang di tanah suci, di dekat Masjidil Haram. Kemudian dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fihi annal islama yahdimu ma kana qablahu. Islam menghapus dosa sebelumnya. Maka Allah Ta'ala berfirman, fa innallaha ghafurur rahim. Allah menghapus dosa orang-orang kafir, orang musyrik, walaupun sebelumnya memerangi kaum muslimin, walaupun sebelumnya bergelimang dengan kesyirikan dan kemaksiatan. Kemudian fihi jawazul mu'aqabah ad-dhalimin biqadri dhulmihim. Dibolehkan menghukum orang-orang yang zalim sesuai dengan kedzaliman mereka. Wallahu taala a'lam bisawab. Demikian apa yang dapat disampaikan pada kajian siang hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.